ya. Lalu nanti kita dengarkan apa hasil diskusi mereka untuk 15 menit nanti sebentar. Oke, boleh masuk ke slideshow ya. Uh, Leading with those who accuse you ini berada dalam modul leading with others, ya. Kita tahu bersama, kita punya lead lab ini berdasarkan Jesus Christ as at the center of our leadership, and then we start from leading self, ya, bagaimana kita memimpin diri kita. Di sana kita pernah bahas ada modul leaders versus boss, kemudian ada renungan-renungan what kind of leader are you, ya, kemudian nanti ada bahas nanti humility leaders, itu semua berada di modul leading self. Nah, ketika kita masuk pada leading with others, nah di situ kita akan mengikuti judul-judul pada hari ini, leading with those who accuse you. Kemudian akan ada juga presentasi how to lead young people. Kemudian ada juga presentasi memimpin sebagai sebuah tim. Nah, itu berada dalam modul leading with others. Nah, pagi ini temanya adalah leading with those who accuse you. Bagaimana memimpin dengan orang-orang yang selalu menuduh, mendakwa kita. Nah, dalam beberapa pembahasan kita sebelumnya kita sudah tahu bahwa Mrs. White dalam buku Kembangan Akhir menyatakan bahwa akan selalu ada orang yang tidak senang dengan kita. Please remind leaders, akan selalu ada orang yang tidak senang dengan kita, dengan cara kepemimpinan kita. Memang bagus kalau ada orang senang dengan kita. Tapi kalau semua orang senang dengan kita, apa itu dipertanyakan juga dengan leadership kita ini? Yesus hidup di dunia ini, apa semua orang senang sama Yesus? Tidak. Karena ahli Taurat, orang Farisi, tidak senang dengan Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi semua orang. Ya. Jadi ada istilah di Indonesia itu, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi walaupun mereka membenci kita, tapi jangan jadikan mereka sebagai musuh. Nah, dalam judul ini, Leading with Those Who Accuse You, kita akan belajar bagaimana kita mengatasi atau memimpin dengan orang-orang yang selalu mendakwa kita. Next slide, Pastor Eri. Kebanyakan dari presentasi ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Dick Hayward, ya, dengan judul ini Those Who Accuse You. Next slide. Nah, kalau kita baca dalam buku Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-24, ya, atau ada juga di ayat 25 tapi ayatnya yang sama, ya. Bagaimana kehidupan Daniel ketika raja senang dengan dia, tapi orang-orang yang bekerja dengan Daniel tidak senang dengan dia. Mereka mau cari-cari kesalahan dari Daniel. Dan kata Alkitab dalam buku Daniel, ini accuse. Accuse dalam bahasa Ibrani itu, kalau Anda lihat ini di samping kiri layar Anda, itu ditulis kerats. Kerats. Nah, di kerats ini bisa berarti accuse, ya, dan kata aslinya juga bisa berarti chew. Mereka, kalau bahasa Indonesia bilang, mereka mau makan-makan, mau gigit kita, begitu. Nah, inilah orang-orang yang mau mengganggu kita. Kita tahu ceritakan Daniel bagaimana teman-temannya mencelakakan dia untuk masuk dalam gua singa. Next slide. Dalam Alkitab kita dapat lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami accusation.
yang mengalami didakwa ini ya. Ada Yusuf, Musa, Daud, Elia, Daniel, Yesus. Yusuf siapa yang accuse dia? Saudara-saudaranya. Moses siapa yang accuse dia? Saudaranya juga. David siapa yang accuse dia? Anaknya. Elia siapa yang accuse dia? Atasannya. Jadi ini di accuse ini selalu ada di sekeliling kita. Ya. Minggu lalu saya bahas tentang leaders versus boss di Indonesia Timur. Lalu ada yang mereka bilang, wah ini biasanya ada leaders, mereka buat karakter assassination. I think you know the character of character assassinations. Yeah, they give me advice. Pastor Salaiti, you know, this is the election year. Sometimes before the election, the character assassination comes up. Oh, this guy, dia tidak boleh jadi pemimpin ini karena dia itu begini ya. Ya, semakin banyak negatif side yang muncul dari seseorang. Bahaya ini ya. Janganlah kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Next slide. Nah, apa tujuan dari orang-orang yang mau menjatuhkan kita itu? Apa tujuan mereka? Number one, to degrade you. Accusations make the accused person have a low estimation. Sehingga kita ini merasa rendah diri. Ya, mereka mau supaya betul-betul kita ini jatuh, hancur, ya, merendahkan kita. Nah, itu tujuan dari orang-orang yang mau menjatuhkan kita ini. Nah, yang kedua, untuk mendatangkan aib ya in Indonesia, disgrace, to disgrace you, ya, mereka punya rencana supaya betul-betul banyak orang mengetahui bahwa Anda itu buruk, tidak cakap lah, tidak bagus, ya. Itu tujuan dari orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Next slide. Nah, tujuan juga dari orang-orang yang mau menjatuhkan kita ini mau menjebak kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Tahukah Anda cerita tentang bagaimana Yesus uh, apa, uh, berhadapan dengan seorang wanita yang kedapatan basah berbuat zina dalam Yohanes pasal 8. Apa yang ada dalam buku Yohanes menyatakan mereka mencoba Yesus. Karena kalau Yesus mengatakan wanita ini uh, melepaskan dia dari dosanya, maka Yesus dianggap melanggar. Kalau Yesus juga menghukum wanita ini, Yesus juga dianggap melanggar. Nah, inilah orang-orang yang selalu cari-cari salah. Cari-cari salah. Saya tahu banyak kita, apalagi leaders, ada saja orang yang mau cari-cari salah kita. Hati-hati, kita juga jangan cari-cari salahnya orang. Next, lihat. Nah, yang keempat, orang yang mau menjatuhkan kita, yang menuduh kita, tujuannya adalah untuk menciptakan rasa benci, kepahitan dalam hidup kita. Membuat kita ini merasa bahwa, aduh, hidup ini terlalu susah. Nah, itu yang dialami oleh Hana, ibu dari Samuel, ketika Elkana suaminya menikah dengan istri yang kedua, kemudian istri yang berikut itu ternyata melahirkan anak dan memanas-manasi ya Hana. Tapi puji Tuhan dalam buku Patriarch and Prophets halaman 569, ya, Penina, the new wife, was jealous and narrow-minded, and she bore herself with pride and insolence. To Hannah, hope seemed crushed and life a weary burden. Yet she met the trial with uncomplaining meekness. Nah, ini juga harus menjadi perhatian yang bagus bagi kita ya, pemimpin gereja. Walaupun kita menghadapi tantangan, orang-orang di sekeliling kita mau menjatuhkan kita, jangan kita lupa bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Biarlah kita
dengan kelemah lembutan, ya, dengan hati yang tidak ada persungutan, melewati semuanya itu. Next slide. Yang kelima, orang yang mau menjatuhkan kita itu, accuse kita itu, tujuannya adalah juga untuk membuat pertemanan menjadi musuh. Ya, pertemanan menjadi musuh. When Satan wants to turn good brothers against each other, he uses his weapon, accusation. Accusation has the mysterious effect of turning best friends against each other. Saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Itulah yang membuat teman baik jadi musuh. Teman baik jadi musuh. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita para workers. Ya, jangan sampai saling menuduh ini membuat pertemanan kita menjadi hancur. Kalau Anda mau hilang pertemanan, saling menyalahkan. Cuci tangan, oh dia yang salah, dia yang salah. Nah, itu tujuan dari orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Next slide. Kemudian yang berikut, apa tujuan dari orang yang mau menjatuhkan kita? Dia mau menghentikan kita dari kita punya track record yang sudah bagus. Setan desires to stop you from doing the good works God has called you to. Setan merindukan supaya kita ini berhenti dari berbuat baik yang dimana Tuhan telah panggil kita untuk melakukannya. Coba lihat apa yang dibuat setan pada Ayub. Dalam buku Ayub kan, Ayub itu kan orang setia sama Tuhan, orang baik-baik. Lalu Tuhan izinkan dia untuk menjamah Ayub. Dalam buku Ayub 1 ayat 11, but put forth thine hand now and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. Ini tuduhan setan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi melindungi Ayub. Tapi dia bilang sama Tuhan, coba jamah dia, kalau tidak dia akan mengutuki engkau. Jadi ada orang-orang di sekeliling kita mau menjatuhkan kita dari apa yang kita sudah capai yang bagus-bagus. Dan ingat, setanlah bapa dari segala penuduh. Kalau di Malaysia, jaksa itu disebut apa ya? Jaksa. Kalau di court kan, there's a lawyer, judge, and the one who accuse us, what's call it? Apa di Jury. Jury? Pendakwa. Ya, pendakwa. Itu kalau di Indonesia disebut jaksa. Kita hidup ini sebagai workers, bukan pendakwa. Nah, kita sebagai leaders, terkadang kita memang juga tergoda untuk mendakwa. Tapi yang Tuhan rindukan kita sebagai leaders adalah untuk menuntun orang untuk merubah jadi lebih baik. Nah, itu sebenarnya yang penting. Nah, tapi bagi orang-orang yang dipakai setan ini, mereka inilah yang selalu mau menjatuhkan kita dari track record kita yang baik. Dari track record kita yang baik. Next slide. Kemudian, poin yang ketujuh dari orang-orang yang mau menjatuhkan kita ini adalah mau mengendalikan kita. Apa yang dibuat oleh Korah, Datan, dan Abiram terhadap Musa, tujuan mereka bahwa Musa harus dengar kata-kata mereka. Sehingga mereka menjelek-jelekkan Musa. Mereka mau mengendalikan. Ya, ini ada biasanya orang-orang dalam komite mau mengendalikan semuanya. Dia lupa bahwa ada leaders, ada pemimpin. Tapi itulah orang-orang yang mau digunakan setan. Kita harus aware bahwa orang-orang ini ada. Orang-orang ini ada. Saya melayani sebagai pendeta jemaat. Saya pernah melayani sebagai chaplain. Pada waktu saya pendeta jemaat, karena saya masih muda, dan saya dulu
apa ya, dari kecil sudah dilatih untuk menjadi pengkhotbah anak-anak, ya. Apa dibilang pengkhotbah belia ya kalau di Malaysia. Ya, pengkhotbah belia, pendeta area. Something like that. Bagaimana? Apa disebut? Ya, lebih kurang seperti itu, Pastor. Oh ya. Jadi karena saya ini dari anak-anak diajar sudah bagaimana berkhotbah, selalu ambil bagian. Waduh, ada ketua jemaat, dia masih traditional minded. Dia tidak izinkan anak-anak itu melayani di mimbar. Nah, lalu saya sebagai pendeta jemaat, saya latih anak-anak itu juga, bukan berarti tidak dilatih, lalu mereka melayani di atas, di mimbar, di pulpit. Wah, dia marah. Dia marah sama saya. Lalu dia kirim surat ke daerah. Ini pendeta datang buat kacau sama kita punya jemaat. Lalu daerah tanya, apa yang membuat dia kacau? Itu dia izinkan anak-anak berkhotbah. Ya, saya izinkan itu di acara PA, acara Rabu malam. Ya. Lalu conference atau mission membalas suratnya. Wah, itu yang dibuat bagus. Wah, lalu dia kasih lagi isu. Ini sudah kerjasama pendeta dengan orang daerah, orang mission. Tidak puas dia. Dia kirim surat ke union. Karena union president as his friends. Ya, lalu dia bilang, itu pendeta di jemaat kami, dia sudah bikin kacau. Masa anak-anak dia sudah kasih kesempatan melayani. Wah, union president, dia balas, oh itu bagus untuk pelatihan anak-anak. Waduh, dia bilang, ini lagi juga sudah bekerja sama antara union president dengan ini church pastor. Akhirnya satu kali ada perkemahan pemuda, pendeta misa, waktu itu dia direktur, youth director of Southern Asia Pacific Division. Jadi bapak ini anaknya ikut acara itu. Lalu anaknya tanya langsung sama pendeta misa. Itu di jemaat kami, pendeta kami itu izinkan anak-anak berkhotbah. Apa bisa demikian? Wah, pendeta misa, dia direktur pemuda, dia bilang, oh, I really support the idea of the church pastor. Waktu pulang, bapak itu sudah tidak ada, sudah tidak tahu bagaimana lagi dia mau marahi saya. Tapi ada lagi yang dia cari dari saya. Ada lagi. Dia bilang, pendeta Salahin itu selalu kalau berkhotbah, dia singgung-singgung saya. Lalu saya lawat dia. I do visitation. He didn't want to come out from his room. But after 1 hour, he get out and then he told me, Pastor, every time you preach, selalu you menasehati saya. I told him, apa saya langsung menyebut namanya Bapak? Ya, tidak sebut nama saya, tapi saya tahu itu untuk saya. Beginilah orang-orang yang tidak senang dengan kita. Ya, selalu ada, akan selalu ada. Ternyata memang dia punya kerinduan, dia mau mengontrol saya. Can you imagine, I'm just young pastor, and then someone sent letter to my boss in the union, in the mission, and then finally the SSD persons answer his questions through his daughter. So, my friends, ada saja orang-orang yang akan mengendalikan kita. Mereka-mereka inilah yang disebut mau menjatuhkan kita. Next slide. Walaupun, my friend, walaupun orang-orang itu ada, ini yang menjadi kekuatan sama kita. Kekuatan kita apa? The benefit of dealing with the accuser. Keuntungan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Dalam Revelation chapter 12 verse 10, the Bible said, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation, strength, the kingdom of our God, the power of his Christ. Inilah 4
4 kekuatan bagi kita kalau ada orang yang mau menjatuhkan kita. Apa itu? Salvation. Oke, sudah betul tadi Pastor Eri. Next slide. 4 clear blessings of dealing with the accusers. Yang pertama, salvation. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mau menjatuhkan kita, kita harus mengetahui bahwa ada keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kelepasan. Salvation is the first benefit of silencing accusers in your midst. Dengan kita bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan beracara, Tuhan yang akan memberikan keselamatan, maka kita tidak akan ragu. Bahkan orang-orang yang mau menjatuhkan kita itu akan terdiam. Bukankah itu yang terjadi dengan teman-temannya Daniel ketika Daniel masuk dalam gua singa? Apa yang jadi? Justru teman-temannya itu yang akhirnya dimasukkan ke gua singa dan binasa. Number 2, the second clear blessings. That strength is the next important benefit for eliminating accusers from your fellowship. Ingat baik-baik, dengan adanya orang-orang yang mau menjatuhkan kita, di sana ada kekuatan. Kekuatan itu jelas datangnya dari Tuhan. Kita tidak akan bisa melewati semuanya ini tanpa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. So, when we face the people who wants to accuse us, let us be sure that the strength from our God menjadi bagian kita. Kekuatan itu, saya sangat yakin kekuatan itu ada. Saya sudah pernah cerita ketika saya bersama-sama dengan saudara bulan yang lalu, bagaimana saya menghadapi berbagai tantangan ketika menjadi ketua daerah. Ada cara Tuhan untuk menolong kita. Ada waktu saya direktur pemuda Uni, saya menyelenggarakan perkemahan se-Indonesia Timur. Waduh, banyak orang menyatakan bahwa tidak bisa jadi karena itu adalah election year of Indonesia. Rawan, bisa terjadi kekacauan. Ya, ada orang-orang yang mau menjatuhkan untuk tidak terselenggaranya kegiatan perkemahan itu. Tapi karena saya menyatakan kepada semua rekan-rekan direktur PA, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena kekuatan datangnya dari Tuhan. Dan benar, Tuhan tunjukkan kuasanya. The third, the kingdom of our God will come. Ya, kerajaan Tuhan akan datang untuk membantu kita. Itu harus selalu diingat bahwa kerajaan Tuhan akan datang untuk selalu membantu kita. The fourth, blessings. Finally, the power of Christ yang akan membuat orang-orang yang menjatuhkan kita itu akan betul-betul seperti setan dikalahkan oleh Yesus. Jadi, please remember these 4 clear blessings, though you face the people who want to accuse you. Salvation, strength, the kingdom of our God, and finally the power of Jesus Christ will deal with them. Next slide. Nah, ini semua di employee, pegawai-pegawai orang yang, apa ini pegawai? Ya, ini ciri-ciri orang yang mau menjatuhkan kita. Number 1, memang mereka orang jahat, evil man. Number 2, orang-orang yang mau menjatuhkan kita itu adalah orang-orang yang penuh dengan kepahitan. Orang-orang yang tidak mau mengampuni kita. You know, when I was the president, and then we make decision to remove the church auditor, and then send him to become a treasurer of one school.
You know, since that time, until now, the couple, the workers and his wife, angry to me. Even I visit now, I visit them, they don't want to shake my hand. Ya, mereka tidak mau berjabat tangan. Kalau mereka lihat saya dari jauh, mereka sudah lari. Karena mereka sangat benci. Though, sometimes I bring pasalubong. What you know pasalubong? Ole-ole. Souvenir. To give. They didn't want to say thank you or no. Tapi itulah. Karena orang-orang yang mungkin merasa kepahitan dan tidak suka mengampuni. The third adalah orang-orang yang insecure and jealous people. Memang orang-orang yang cemburu sama kita. Mereka juga disebut orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Fearful people. Oh, bahaya ini. It will be dangerous if Pastor Eri Madus, he will lead us, kita bisa bahaya kita, ketakutan. Nah, ini lalu akhirnya menyebar isu-isu yang tidak baik terhadap Pastor Eri Madus. Disloyal people, orang-orang yang selalu mau menjatuhkan kita ini adalah orang-orang yang memang tidak setia, orang-orang yang disloyal, orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan. Next, ungrateful person. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak ada rasa syukur. Tidak pernah bersyukur. Next slide. Pastor Eri, next slide. Oke. Nah, di antara mereka ini juga adalah orang-orang yang sakit hati. Ada yang memang benar-benar mereka menganggap kita sebagai musuh. Kemudian ada juga orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Ini adalah orang-orang yang something to cover up. Ada yang mereka mau tutupi. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Ini adalah mereka-mereka yang mentally unwell people. Secara mental memang mereka orang-orang yang tidak bagus mentalnya. Berikut sick people. I'm so sorry to tell this, but one time ini orang ini, anggota ini selalu memang dia menjelekkan saya. Lalu waktu saya melawat sama dia bilang begini, Pastor, saya minta maaf ketika saya marahi atau menjelekkan pastor. To be honest, on that time, my blood sugar increased. So please understand my health situation. Jadi kalau katanya dia punya gula darah naik, dia itu bakal jadi orang yang marah-marah dan selalu menjelekkan orang. Waduh, enak sekali ya gayanya begitu. Nah, ya, dan ada juga yang childish mentally, mental keanak-anakan. One time our president, the fourth president of Indonesia, we call him Gus Dur, the blind man, the blind president. Because all the members of House Representative always accuse him. And then when he speech in front of them, he mentioned this sentence: all of you are the kindergarten students. All of you are the kindergarten students. It means childish mental. Ya. Orang-orang yang bermental kekanak-kanakan. Coba Anda lihat, kita sebagai orang tua, coba Anda lihat itu anak-anak. Apalagi mereka yang masih di bawah umur 2 tahun atau 3 tahun. Sudah dikasih susu, sudah dikasih makanan, tetap menangis. Cry, sudah dikasih ini, tetap menangis. Begitu juga ada orang-orang di sekeliling kita. Apakah itu pegawai kita, apakah itu anggota jemaat kita, sudah dipenuhi permintaannya, tapi ada-ada saja maunya. We call it them
as childish mental. Next slide. Nah, kalau begitu, apa kiat atau apa yang harus kita buat dengan orang-orang yang mau menjatuhkan kita ini? Apa yang harus kita buat? Nah, please take notes of these verses, and I hope you can discuss in your group. Though I saw, walaupun saya lihat ini tidak semua ada, jadi Pastor Eri acak saja, mereka tidak perlu ada di dalam satu grup mereka yang sudah dibentuk, tapi dibuat acak saja. Mungkin bisa ada 3 grup ini. How many persons? 1, 2, 3, 4, 16, 19. Oke, 3 grup to discuss about these verses. What these verses say about how to deal with those who accuse us. Ini adalah semua apa yang Yesus alami. Ya, apa yang harus kita buat seperti Yesus mengatasi orang-orang yang mau mencelakakan kita, yang mau menuduh atau mendakwa kita, menjatuhkan kita. Please take notes of this verse. So, in Ibrani 7 ayat 25, Yohanes 8, Markus 2, Yohanes 18, Matius, John, Yohanes, dan silakan Anda diskusi di grup Anda. Silakan Pastor Eri. Oke, so kita akan berbagi kepada 3 breakout rooms. So saya akan assign semua untuk ke breakout rooms, dan semua ada screenshot ya ayatnya tadi. Sebentar ya, saya coba screenshot. Nanti mereka tolong pilih spokesman ya untuk memberikan penjelasan hasil diskusi mereka. Thank you. Sebentar ya, saya akan post ke dalam chat yang perlu didiskus sebelum Anda masuk ke dalam breakout room. Oke, so di dalam chat adalah ada 1, 2, 3. So kita ada 6 ayat yang perlu didiskus, lebih daripada 6 ayat. So inilah yang akan didiskus dalam grup nanti. Grup ini adalah bukan grup yang semeja Anda dahulu. Ini adalah grup random, Anda akan dibawa masuk. So bila sampai ke grup itu, sila pilih satu orang leader yang akan pimpin itu discussion. Number 2, pilih spokesperson yang akan kasih report nanti selepas ini ya. Apa pandangan Anda? So saya akan buka breakout room sekarang, dan I think you are automatically added to the breakout room.
apa dia punya apa nama tuh benda yang kita pelajari untuk deal kepada accuser melalui contoh melalui dari ayat ini. Dependence on God, I think. He is able. God is able now and always. Whenever we come to Him, because Okay. So, Pastor Larkin yung mga ano So, the text number 1, let me see if I can get it here. Hebrew chapter 7, verse 25. Okay, Pastor Yeri, soalan untuk yang 4-6 ini ialah how we deal with those accuser according to the Bible. Itu kayak itu. Bagaimana teks itu ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Okay, so for example, Hebrews chapter 7, verse 25. Apa kaitan dia? Anyone? Hebrews tuh kan, Pastor? Hebrews 7 verse 25 kan? Iya. Sorry ya, Pastor, saya punya kamera tidak mau pasang. I've been It's trying okay. The most important is you can hear and you can talk. And then Pastor Delkin will just jot down and then nanti mau present lah. Just 1, 2, 3 word lah from the text. Ada yang would like to mention here? Oke, Because kalau the topic saya coba bagi pandangan saya. Hebrews 7 verse 25. Okay, Hebrews 7 verse 25 dia sebut seperti ini. Therefore he is able once and forever to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf. So this is talking about Jesus punya role, bagaimana dia menyelamatkan kita. So dia dapat menyelamatkan kita, dapat bawa selamat kita bila kita datang melalui dia. So bila saya connect itu dengan topik pada hari ini, saya pikir adalah seperti ini. Bukan hanya kita yang kena accuse, tetapi bagi mereka yang accuse kita, okay, ada ruang untuk mereka boleh diselamatkan kalau saja mereka datang kepada Kristus. Kalau kita lihat tadi ada kategori orang-orang yang accuse, yang mungkin yang accuse kita ini. So these people they can be healed of their mereka punya rasa mau accuse kita itu bila datang kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan dan datang kepada Kristus. So in the short word, maybe ada Pastor Eri so that Pastor Delkin can jot down. Terlalu panjang juga Ini tadi teks itu, yang Pak. berkenaan dengan Pastor, ini teks berkenaan dengan Jesus Melchizedek kan? Dan melihat tadi. Ada Pastor Terry? Putus-putus suara Pastor Terry. I think. In short, saya katakan tadi adalah orang-orang yang menuduh kita ini boleh disembuhkan bila datang kepada Kristus. Okay. So take note on that, Pastor Delkin. So okay, next text, John chapter 8, verses 4 to 11.
Okay, let us look at that. John, Yohanes, ya. Jadi apa yang kita dapat dari sini? Bagaimana Yesus deal dengan itu accuser juga di sini. Question about fasting, right? Saya tidak tahu kamu berada di ayat mana sudah. Tapi kalau tadi saya berada di grup yang satu lagi, bila mereka sedang sebut tentang Ibrani pasal 7 ayat 25, Ibrani 7 ayat 25 itu mengatakan bahwa therefore he is able once and forever to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf. So kalau kita lihat itu macam mana dia connect dengan topik kita pada pagi ini adalah those who accuse us. So my connection is like this. Orang-orang yang accuse kita itu, they can be healed of their accuse punya nature, accusing nature, if they come to God. Okay, so saya tidak tahu kamu berada di mana ayat yang mana, but begini cara kita mau buat kita punya exercise ya. Okay. MID yang Markus sudah pasal. Oke, good. Ya. Terus kan dalam masa 2 menit kita akan stop ya. Saya akan lihat grup lain dulu. Oke. Spiritual and the nature of even our position. We are spiritual leaders, so we do not fight like the world. We do not prosecute. We do not sue. We do not do things like the world do. But instead, we choose the way that Jesus handles his enemies. Thank you. Mom Linda, is it Mom Linda? Maybe. Yes, Pastor. Sorry, I could not turn on my internet because my camera because my internet is really spotty. I'm in the house. No, it's okay. Yeah. You have something to say? Actually, I wanted to read another verse. What is it? What is it? This one is John 18 verse 20 to 21. I find this very interesting actually. Because What it is said, I read, I read, I have spoken openly to the world, Jesus replied. I always taught in synagogues or at the temple, where all the Jews come together. I said nothing in secret. Why question me? Ask those who heard me. Surely they know what I said. Okay, I find this interesting because I get 2 points from here. One is that when we are leaders, when we are leading, nothing should be secret. Nothing that needs to be secret can be secret. What I mean is that kita dalam bahasa Melayu kita panggil dia telus. Yes, what you see is what you say. What you see is what you see at face value. And then another interesting thing I get from this verse is we must have good friends who we talk to, who we discuss our plans. Because he said, why question me? Ask those who heard me. Surely they know what I said. The only word that comes to me is witness. We as leaders, we must have people who are part of our plan, who are there's this word that says yang tahu apa yang kita pikir, maksud saya plan
apa yang keputusan-keputusan kita harus dibincangkan dengan orang lain, sehingga apabila orang lain mempersoalkan tindakan-tindakan itu, mempersoalkan keputusan-keputusan kita, ada orang lain yang akan mengatakan, iya, kami sudah bincangkan ini dan keputusan ini bukanlah sesuatu yang dilakukan sendirian atau dilakukan secara isolated. Even though as leaders many times we have to make our own decision, but having partners, having people who are part of our planning, our whatever discussion we have is very good. So we can say like Jesus, as those who heard me surely they know what I said, have some kind of witness. Yeah, that's what I got from that verse, Pastor. Oh, good. So Pastor Jury will be the spokesman of this group, yeah, later. Pastor, I say this is a very very interesting discussion in your group. But we need to close it. Okay. Okay. We need to close it so that we can report to the big session. Okay. Okay. We'll see you. Thank you. See you. In the big Thank you. Nice to discuss with you, brother. See you. It seems four of us again, yeah. Directly to the. Thank you, Dennis and Ma'am Linda and Jury. I really got new idea again through your presentations. Yeah, I already put there also, but I got new idea also. So the input from your groups will make my presentation later to other batch more clear than before. I take note about your input. So Pastor Eri, please, you are the one will lead all the report of the. Okay. After that, I will be the one to conclude it. Okay. Now I believe I hope everyone is in the big group now. So saya jalan-jalan daripada setiap itu grup breakout room tadi, dan I believe every group has a very fruitful discussion. Okay, thank you for taking part. So now is the time. Since we only have 3 groups, so we will have all the groups to report all the inputs daripada discussion, ya. So let's start with group number 1. I think group number 1 is Pastor Nelson's group, ya. Is it? Yeah, Pastor. Pastor Nelson's punya group, and then please, with the spokesperson from your group, Pastor Declan. Okay, silakan Pastor Declan. Okay, berdapat dengar? Boleh. Ya. Okay, our discussion we can discuss three verses for today, yaitu Hebrews 7:25 and then Yohanes 8:4 hingga 11 dan Markus 2:18 hingga 22. So, yang pertama kita lihat di mana situasi di mana accuser itu tidak dapat kita selamatkan kalau kita membawa dia datang kepada Yesus, dan kita rasa dia dapat diselamatkan dengan sepenuhnya daripada accuser. Jadi kita rasakan apa yang kita lakukan di sini adalah menyelamatkan kedua belah pihak datang kepada Yesus. Dan yang seterusnya untuk Yohanes 8:4 hingga 11. Jadi di sini kita tidak dapat katakan yang kita ini sempurna. Sebab kalau kita lihat apabila situasi di mana perempuan itu telah dikutukkan,
Jadi semua kita pikir ada yang pikir dia sempurna, ada yang pikir tidak sempurna. Jadi sebenarnya di mata Tuhan kita tidak sempurna. Jadi sebelum kita accuse seseorang itu, kita harus pikir tentang diri kita sendiri. Are we perfect? Itu saja. Jadi kalau kita sama dengan seperti orang yang kita accuse itu, jadi janganlah kita lakukan sesuatu seperti yang ingin kita lakukan menurut hati kita. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau yang kita lihat dalam yang ketiga ini, Markus 2 ayat 18 hingga yang ke-22, kita lihat di sini apa yang kita lihat adalah kita tidak dapat membalas balik apa yang kita ingin lakukan. Jadi apa yang kita terus fikirkan di sini adalah kita melihat kepada apa yang terjadi. Oke, kita lihat apa yang adakah kita membalas balik kalau ada sesuatu yang kita tidak puas hati ataupun apa-apa saja, oke, yang bertentangan dengan apa yang kita lihat. Jadi saya rasa kita hanya dapat bincang 3 saja pada hari ini, jadi saya serahkan kembali kepada Pastor Emil. Oke, thank you Pastor Dalkan. Short point daripada observation saya adalah orang-orang yang menuduh itu boleh diselamatkan bila datang kepada Tuhan. Number one. Number two, orang-orang yang menuduh kita itu tidak sempurna. So, tidak perlulah kita jadi seperti mereka juga. Tidak perlu ikut seperti mereka. Oke. Dan yang ketiga adalah bila orang buat jahat kepada kita, jangan buat jahat kepada orang lain. I think that's the short point I get from your presentation, Pastor Dalkan. Thank you. So we go to the next group. Group Elder Devan kan, tuh yang the next one. Siapa yang akan present, Elder Devan? Ada Pastor Jibil tuh yang akan present kalau dia dalam keadaan yang salah. Oke, silakan Pastor Jibil. Oke, saya ringkaskan saja 3 poin daripada ayat-ayat yang kita baca. Tadi satu ialah menyatakan bahwa menyadarkan seseorang itu tentang dirinya. Hampir sama tadi yang kita sempurna. Menyadarkan accuser itu dengan keadaan seperti Yesus. Dia menyadarkan, menulis beberapa perkataan-perkataan untuk menyadarkan mereka. Kita ini dari redaksi 8. Yang kedua ialah fokus pada isu, bukan pada orang. Setiap kali kita menuduh, even istri kita gaduh-gaduh, kita juga fokus sebenarnya kalau di isu yang kita fokus sebenarnya masalah itu tidak akan besar. Dan yang ketiga ialah apabila kita mau melihat siapakah priority kita, bila kita coba mendengar kehidupan orang. Yesus memberi tentang menuduh orang yang tidak pasti, kamu tidak buat ini, kamu tidak buat ini. Tapi bilang itu guys, kamu tidak mau kasih makan itu, kan ada special guest. Artinya special guest itu yang lain. Yesus bagi kita. So, apakah kesadaran atau fokus saja yang ini tradisional perbuatan ataupun yang kita selalu buat itu tuduhan-tuduhan, tapi kita tidak fokus siapa yang paling betul. Thank you Pastor Jibil. Saya pikir ada dua poin yang saya dapat daripada presentation itu, apa yang kamu sudah katakan. Yang pertama adalah bila orang accuse kita, kita kasih sedar dia apa yang dia sedang lakukan. Oke, beri dia kesadaran apa yang dia sedang lakukan. Dan yang kedua adalah bila orang accuse kita, jangan lihat kepada orang itu, tetapi dengar apa isu dia, apa yang dia tidak puas hati sebenarnya ya di sana, sehingga dia accuse kita. Okay, so thank you Pastor Jibil. The final group, I think Pastor Salente is in the group. Who is the spokesperson? Is it Pastor Jory? Pastor Jory. Okay, Pastor Jory, silakan. Okay, thank you for the opportunity to share. Apa yang kami bincang tadi kami sempat cover untuk 3 ayat sahaja. Pertama yang terdapat dalam Ibrani 7 ayat 25. Apa yang kami
kita lihat di sana adalah um, kita lihat semua yang accuse kita, yang tidak senang dengan kita, yang selalu mencari kesalahan dalam diri kita. Satu perkara yang perlu kita ingat, mereka juga harus diselamatkan. Mereka juga perlu dibawa kepada Yesus. Kalau hati kita melihat ataupun hati kita waktu menghadapi situasi-situasi yang sebenarnya tidak menyenangkan kita. Namun ingat, mereka ini juga harus dibawa kepada Yesus. Bukan bermakna kita setuju dengan apa yang mereka buat. Bukan bermakna kita mengiyakan apa yang mereka lakukan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kita harus selamatkan jiwa ataupun kehidupan mereka. Bawa mereka ke mezbah Yesus. Yang kedua yang kami dapat bincang hanya sedikit waktu, Yohanes 18 ayat 36. Ini kisah waktu Yesus berada di hadapan Pilatus menghadapi satu penghakiman yang memang tidak adil lah. Tapi apa yang kita lihat di sana, Yesus tidak melihat perkara dunia, dia melihat perkara surga, dia melihat perkara yang kekal. Dan mungkin ini juga satu hal yang perlu kita pelajari pada waktu menghadapi situasi-situasi yang sukar. Ya, ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Ingat, terus fokus kepada hal yang lebih besar, yaitu kerajaan surga. Kita fokus kepada hal yang bersifat kekal. Dan yang terakhir yang kami dapat bincangkan dalam Yohanes 18, 20, 21. Nah, kita juga melihat di sini peristiwa tentang Yesus juga. Yesus di hadapan Hanas. Dan pada waktu ini juga Petrus menyangkal Yesus, kita tahu ceritanya. Tapi apa yang perlu pada waktu kita diperlakukan dengan tidak adil, pertama kita harus berani mengatakan yang benar. Kalau benar, ya kita katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Dan sebenarnya kita perlukan juga saksi. Ya, kita perlu saksi mereka yang tahu keadaan yang sebenar. Karena ada waktunya kita dituduh, kita difitnah, dan mungkin ada waktunya kita tidak dapat memberikan bukti-bukti yang sahih. Tetapi kalau ada orang lain yang tahu tentang situasi itu, mungkin orang itu boleh menyelamatkan keadaan, boleh membantu untuk membuatkan situasi itu menjadi baik. Dan itu yang kami dapat lihatlah tadi, Pastor Eri. Oke, thank you Pastor Jory. Saya lihat main keywords dalam perbincangan kamu adalah salvation. Orang yang menuduh itu perlu karena kasih selamat. Jangan fokus untuk kasih sisi dia, tetapi fokus bagaimana boleh kasih selamat. Oke. Dan bagi kita adalah bila kita kena tuduh, jangan, ya tadi katakan jangan pikir tentang apa yang dia katakan. Tadi kita fokus untuk selamatkan dia. Number 2 tadi itu adalah fokus kepada apa yang tujuan kita, goal kita. Fokus kepada juga keselamatan kita. Jangan kita kena tuduh, orang yang kena tuduh pun tidak selamat, orang yang kena tuduh pun tidak selamat. Saya pikir itu saya katakan salvation adalah keywords dalam punya perbincangan. And then saya lihat yang the final one is to be a leader, we must be transparent. Okay? Supaya ada saja yang akan dapat selamatkan kita pada waktu orang tuduh kita bila kita transparent. Banyak waktu kalau kita bekerja secara tertutup, bila orang tuduh kita dan tidak ada orang yang boleh bercakap bagi kita sebab kita tidak transparan, dan di sana kita akan ada problem. Tapi bila kita transparan dan orang boleh defend kita, sometimes saya pun ada experience seperti ini. Sometimes bila sesuatu berlaku, kita tidak perlu depend diri kita, sebab orang lain yang akan depend kita, sebab orang lain lihat apa yang kita lakukan. So transparency is very important as leaders. So thank you for all the group. Pastor Salenti, do you have comments? Further comments?
Unmute. Please, you share my presentations. Okay. Go to my screen, my presentation. The last slide before we breakout session. Yeah, give me a second. Yes. Wow, thank you so much, my friends. I really got many idea after you present your discussion report. Okay, next slide. Yeah, this is some of my idea I got from the verse that you present. From those verses, I got in the Hebrew prayer. Yes, of course, what our friends say that for those who accuse us, we must pray with them, and our focus is to save them. We not agree with their with their accusation, but we must save also the person with prayer. As you know, Yesus Kristus juga mengasihi orang berdosa. Okay, in John 8, verse 4 to 11, in this case, for those accused Jesus make open confrontation. Open confrontation. Maybe some of you ask, oh, it means, Pastor, if there is someone who wants to accuse me, I want to open confrontation with him. Please, my friend, there is many way to deal with that. Pray, open confrontations, and others, teaching, give them open-minded, open their mind, tell them the truth. This is the truth, my friend. So, apa saja yang saudara mau buat terhadap mereka yang accuse Anda, minta hikmat. Kapan saya langsung open confrontation? Kapan saya seperti memberikan pelajaran, memberikan parable, something like that. And also, we make also his mind, common sense, logic. Ya, seperti apa yang Yesus buat dengan Pilatus. Ya, kau tanya saja sama orang-orang yang ada di sekeliling sini. Ya, you ask them about what is my teachings. Tadi ada di kelompok kami dibilang ada witness, ada orang-orang yang bisa bersaksi tentang siapa saya ini. Ya, kemudian terkadang kita juga bisa agree with those who accuse us. Ya, maybe their idea it's good, so we agree. Oh, it's good. I agree with you. Ya, jangan juga kita mempertahankan ide kita. Ya, kalau memang benar mereka agree with them. And in John chapter 18 also and John chapter 19, there is a time that as a leader we must keep silence. Ada waktunya juga berdiam diri lebih baik. Ya. Nah, sekarang maybe you will ask, so Pastor, what way that we are going to do if we face accusation? Ask the Lord. Minta sama Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat yang mana yang saudara mau buat. Apakah silence? Apakah open confrontation? Apakah agree with them? Apakah itu memberikan mereka parable, teaching? Minta hikmat dari Tuhan. Karena Yesus juga melakukan hal-hal yang sama ketika dia hidup di atas dunia ini. Next slide. So, my friend, accuser itu ada. Ya, selama kita di dunia ini, selalu ada saja orang yang mau menjatuhkan kita, mau membuat kita tidak senang. But please remember, 4 things, 4 clear blessings: salvation, strength, the kingdom of God, and the power of Jesus Christ will be with us. Ya, itu yang menjadi kekuatan kita menghadapi orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Thank you so much. I take note
some of your idea. Just Pastor Eri also mentioned after you present your discussion report. So once again, thank you so much. This is the first plenary Zoom. I think we are going to have another plenary Zoom 2 weeks from now. It's Monday, is it right, Pastor Area? The time is Monday, yeah? That's what we want to decide today from the rest of the members. Because on Tuesday it will be for Philippines. On Okay. Wednesday it will be for Thailand and Myanmar, and then on Thursday it will be with West Indonesia, and Friday with East Indonesia. So I always remember It's decided. the day. If I make me confused, so if Monday already with Malaysia, Tuesday with the Philippines, Wednesday with Thailand, and Thursday with West Indonesia, and Friday with East Indonesia. But it will be twice, 2 weeks, once in 2 weeks, yeah? Once in 2 weeks. Thank you so much. I saw Pastor Benda smiling. It means everything's okay. Yes. Okay. Thank you, Pastor Salenti. So it is decided we will be having our meeting, plenary meeting once in 2 weeks. Okay. So we will be meeting 2 minggu lagi selepas ini on Mondays, every Mondays ya. Sebab jangan lagi cari untuk Sunday dan hari Sabatnya, nanti Pastor Salenti tidak dapat rehat, nanti dicari oleh orang rumah. Okay, so let's end our meeting today. It's 15 minutes past 11. So untuk kita punya pengetahuan saja, we will be using around 1 hour lebih sedikit untuk kita punya pertemuan plenary seperti ini ya. So kalau ada terlebih sedikit ya lebih kurang seperti begini lebih dia. Okay, so let's end today's meeting. Pastor Nelson, can you lead us in prayer? Okay. Shall we pray? Father in heaven, we'd like to thank you for bringing us together for the first class, this Lead Lab. Thank you for the wisdom, the insights, the discussions, the questions that we have discussed together, and the courage to explore what it means to lead even when misunderstood or accused, perhaps by our church member or even our fellow friends. Lord, help us to lead not from a place of fear, but from a place of grace, and grant us the humility to listen and the strength to stand in truth, and the wisdom to respond in love, especially when we are facing the accusers or the challenges in our life. May we reflect your character, Lord, not to retaliate, but a redemption. So bless each one of us as we break out from this Zoom platform. May the seeds planted in this session grow into deeper convictions and greater compassion and faithful leadership. Thank you again, Lord, for blessing each one of us, because we ask all this through Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. Mari kita ambil gambar supaya kita boleh letak di dalam Mighty Network ya. Buka kamera, siapa yang dapat buka? Okay. So are we meeting at the same time, or like 2 weeks time, same time?
Same, around the same Same time. time, Pastor Leyte. Same time. Thank you. Always 10 a.m. Always Alright, 10 a.m. Thank you. Okay. Just to confirm, Pastor, so the next class is on the 26th, Yes. is that right? 26. Yeah, Yeah. 26. 26. Okay. See you, my friend. See you. Some God of us bless. 26 in Thailand. It's okay. We just on and then listen like that. Okay. See you all, ya. Okay. Pastor Jibil, see you. Alright, see you. Jumpa lagi, my friend. Oh, my friend.